Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Bernas Tumian dari PT Pelatihan Profit Internasional. Pada kesempatan kali ini kita belajar cara mengoptimisasi expert advisor atau cara menemukan preset settingan terbaik untuk tren yang kekinian atau tren saat ini. Kenapa? Untuk expert advisor tentunya memiliki sebuah preset atau berbagai preset, ada input parameternya yang harus kita sesuaikan. Kenapa? Karena setiap preset tidak mungkin dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Karena apalagi perkembangan tren setiap hari, setiap bulan atau setiap minggu itu mengalami perubahan. Tentunya terjadi peningkatan jumlah trader di berbagai dunia khususnya karena platform trading sudah banyak sekali ya dalam versi Android, juga iPhone, desktop, web browser dalam bentuk website ya, bentuk-bentuk web dengan berbagai produsen dari platformnya. Ada MetaTrader, ada juga yang trader lain-lain cukup banyak sekali, ada Ctrader, macam-macam ya. Masing-masing broker memiliki platformnya sendiri ya, ada versi websitenya tentunya ya kan. Nah, karena banyaknya peminat atau trader yang baru tentunya akan mengakibatkan sebuah variasi pergerakan tren yang sangat lebih kompleks ya. Itulah tren setiap tahun tentunya mengalami sebuah kompleksitasnya. Terjadi peningkatan kompleksitas. Tentunya kita perlu mengupdate strategi kita melalui parameter. Nah, di sini saya sudah mencoba mencontohkan misalnya saya ingin trading SAU USD di M1 ya. Saya mencoba settingan terbaik daripada EAM-nya yang mana gitu ya. Saya coba, nah ini hasilnya ada satu preset yang cukup bagus ya, memberikan hasil yang lebih baik. Nah di sini adalah gambaran visualnya sahabat trader ya. Jadi kita bisa melihat settingan mana yang terbaik untuk preset yang kita gunakan. Oh, di sini ada gambarannya bahwa kita sudah menemukan preset yang terbaik. Tadi di sini saya sudah mencoba optimisasi ya di sini ya. Ini dia. Untuk SAU USD di M1 saya coba optimisasi, ada juga yang hasilnya negatif ya. Cara menghitungnya tentu yang warna hijau ini lebih tinggi ya, dia akan secara otomatis akan mengurutkan yang lebih tinggi. Nah di sini ada nilai profitnya, sudah profit 89 dolar, 89 ribu dolar dalam waktu kurang lebih 7 bulan lah ya. Nah ada total trades-nya, ada juga expected payoff-nya, ada drawdown-nya cukup bagus ya 24%, ada stop loss-nya, ada take profit-nya. Nah di sini adalah settingan-settingan yang direkomendasikan ya, dengan hasil settingan seperti ini memberikan hasil seperti ini ya. Inilah gambaran optimisasi. Nah setelah kita melakukan optimisasi tentunya hasil setting presetnya dapat kita loading atau kita gunakan ya. Ini seperti ini nanti ya, rantai nanti saya akan tunjukin dulu ya. Saya berikan gambaran dulu. Oke, di sini kita mencoba manualnya sahabat trader untuk melakukan optimisasi settingan expert advisor. Sahabat trader bisa membacanya ya, tutorialnya daripada platform ya, melalui platformnya di bagian help di sini. Di bagian help terusnya ada MKL5 documentation ya, di sini diklik aja nanti otomatis akan muncul. Nah ini versi webnya ya, dokumentasinya. Kita masuknya di dalam bagian ini sahabat trader. Oke sebentar ya. Oke di bagian algoritmic trading robot ya, di bagian ini help ya, trading platform user guide ya, di bagian kita bagian platform aja di help, lalu di help topic di sini ya, atau F1 ya. Nah, klik aja. Nah lalu kita akan menuju untuk cara optimisasi. Ada banyak sekali tuh mengenai tutorial platform MetaTrader ya, ini sangat banyak sekali, luar biasa. Nah kita akan cari, pilih saja ke bagian tengah ini ya, judulnya adalah ini dia, algoritmic trading robot. Nah langsung ke bagian submenunya, ke bagian strategi testing. Nah jadi sahabat trader, strategi testing adalah melakukan testing strategi atau back testing ya kepada history atau pergerakan harga di hari sebelumnya atau di waktu-waktu sebelumnya. Nah di sini ada banyak caranya. Namun pada kesempatan kali ini kita lebih berfokus kepada strategi optimisasi ya, atau strategi optimization. Nah, disinilah kita akan mencobanya. Nah, seperti gambar silakan dibaca ya, dasar-dasarnya sudah ada di sini. Ini dia.
Teori-teorinya sudah ada. Oke, mungkin saya perjelas dalam prakteknya aja ya, biar lebih jelas. Silakan dibaca-baca lagi, karena ada banyak sekali metode atau tool yang lebih luas lagi. Lalu saya akan persimpel saja, mempermudah saja. Nanti takutnya bingung, nanti setelah memahami apa yang saya sudah paparkan, silakan sahabat trader memperdalam lagi, lakukan lagi lebih banyak modifikasinya. Oke ya, langsung saja. Nah, di sini tentunya kita tujuan adalah untuk mengoptimisasi settingan. Nah, sehingga setelah kita ketemu settingan optimumnya, maka kita akan bisa melakukan update parameter. Oke, dalam contoh seperti ini sahabat trader ya. Untuk misalnya kita akan mencoba settingan pivot master ya. Pivot master untuk SAU USD ya. Defaultnya kan seperti ini ya. Ini ya, kita klik kanan aja default ya. Nah ini ya, defaultnya stop lossnya 90 pip, take profitnya 45 pip. Ini ada banyak sekali settingan-settingannya sahabat trader ya. Ini ada bisa settingan seperti ini. Nah inilah gambaran settingan defaultnya. Nah belum tentu settingan default ini bisa cocok untuk SAU USD di M1 ya. Misalnya kan seperti itu ya. Nah kita bisa coba misalnya ya, settingan defaultnya apakah bisa untuk SAU di menit time frame M1 misal ya kan, kita akan coba. Nah, seperti ini ya. Oh, nah inilah hasil default daripada settingan default ya. Hasilnya tidak bagus ya. Nah, kita akan mencoba perubahan settingan yang lain ya. Karena memang settingan default bukan untuk SAU USD, misalnya untuk GBP USD. Nah, jelas tidak mungkin sama untuk settingan di pair yang lain. Makanya dibutuhkan suatu optimisasi preset. Nah, saking banyaknya preset ini adalah memungkinkan banyaknya sebuah probabilitas hasil yang luar biasa ya. Karena kalau robot itu sangat simpel, sangat sederhana, artinya ketika gagal maka segera masukkan ke dalam tong sampah. Kok bisa? Ya iya, dia akan mentok di dalam optimisasi. Tidak ada kombinasi yang lebih memungkinkan ya. Hanya mentok di situ. Jadi ketika hanya kombinasi satu jalur, artinya kalau MA ya udah dicoba lagi MA1, MA10, MA1000 ya kan, akhirnya gagal. Nah, udah gagal ya tidak ada kombinasi lain. Nah, di sini pivot master atau robot technical advisor daripada perusahaan kami tentunya memiliki suatu kombinasi yang sangat luas, bahkan memiliki sebuah kombinasi di atas sampai puluhan ribu kombinasi, sehingga bisa untuk berbagai pair, berbagai time frame, dan juga tentunya berbagai tujuan strategi yang berbeda-beda, karena juga ada strategi trending, hedging, averaging, dan lain sebagainya dengan fitur-fitur yang cukup lengkap ya. Ada trailing money, ya, trailing pip, cukup lengkap. Di sini ada indikator pun sangat lengkap sekali ya. Di sini ada menggunakan konsep trending, breakout reversal, ada juga pivot outstretch kombinasi, ada divergent crossover, ada zigzag swing, dan juga nanti ada scalping juga, dan juga ada mungkin moving average ya, ada penambahan fitur ya. Kita akan menambahkan fitur ke depannya. Nah, seperti sahabat trader ya, inilah settingan defaultnya ya. Tadi kita sudah lihat bahwa defaultnya untuk SAU USD M1 itu nggak bisa. Nah, tadi sahabat trader, saya sudah melakukan optimisasi ya. Nah, ini dia. Nah, ini dari hasil optimisasi ini, ya tentunya itu saking cukupnya sangat kompleksnya optimisasi, maka akan membutuhkan sebuah waktu yang cukup panjang, biasanya bisa sampai berhari-hari. Nah, bagi saya begini, sahabat trader, melakukan optimisasi bisa membutuhkan waktu berhari-hari. Namun, manfaatnya apa? Silahkan saja ya, kalau saya itu melakukan optimisasi biasanya berapa hari ya, akan menemukan berbagai preset yang cukup baik ya, memberikan hasil yang sangat optimum. Nah, kalau sudah menemukan tinggal di-upload lagi ya kan. Ya, misalnya untuk karena setiap pair tentunya pasti berbeda presetnya. Jadi jangan pernah lakukan satu robot untuk semua pair. Artinya satu settingan preset untuk semua pair itu nggak mungkin ya. Kayak GPUSD untuk ke SAU USD jelas tidak mungkin bisa diterapkan. Kita akan tunjukkan ya. Nah, di sini sudah dihasilkan sebuah preset yang sudah dihasilkan ya. Tadi kita coba testing, tinggal di load aja ya. Run single test. Coba kita bedakan hasilnya seperti apa. Nah, untuk yang kali ini setelah kita optimisasi ada perbedaan hasil tentunya ya. Dia lebih menunjukkan sebuah potensi kenaikan yang cukup signifikan. Artinya jelas pasti ada perbedaan strateginya. Kenapa? Akan terjadi kombinasi ya. Mungkin yang defaultnya itu tidak melakukan sebuah konsep order cancel order. Ada dua order pending. Misalnya ketika terjadinya satu order buy, maka akan ditempatkan buy stopnya di atas, sell stopnya di atas. Ada sebuah
penambahan order. Nah, ya, kalau yang defaultnya tidak seperti itu, nah setelah optimisasi ternyata robot platform menemukan bahwa konsep order cancel order, penambahan order pending di atas itu atau di bawah itu memberikan sebuah potensi pengaman, ya, pengaman sehingga dapat mampu mengamankan sebuah pergerakan volatilitas USD yang cukup kuat, ya. Nah, strategi ini tentu dapat digunakan. Jadi sahabat trader setelah menemukan preset yang lebih bagus, ya silakan tinggal di load saja untuk settingannya ke dalam platformnya misalnya, ya seperti ini ya. Saya coba gambarkan saja ya biar lebih jelasnya. Seperti ini ya. Kita load presetnya di sini. Lalu kita ini pivot master ya. Nah, anggaplah tadi saya sudah menemukan untuk kita coba ke SAU aja ya. Misal sahabat trader ingin SAU USD, dibuka aja di M1, lalu tinggal ditarik robotnya ke dalam chart, lalu kita load atau kita masukkan lah settingan yang sudah kita temukan tadi melalui proses optimisasi dengan proses seperti ini, load ya, load parameter. Nah, di sini saya tadi sudah menetapkan sebuah settingan yang sebelumnya ya, tadi sudah kita temukan. Nah, di load lah, anggaplah ini ya, sahabat trader sudah di save. Nah, ini dia. Maka secara otomatis parameter yang ada di input ini akan berubah ya, diikuti dengan settingan yang ada di file presetnya itu ya. Jadi kita bisa memasukkan hasil setting optimisasi itu ke dalam IE-nya ya, seperti ini. Nah, di sini robot pivot master sudah menerapkan preset daripada hasil optimisasi seperti itu. Jadi dia sudah sesuai dengan strateginya ya, karena sudah memberikan hasil cukup bagus. Nah, seperti sahabat trader ya, ini lebih bagus dibanding yang sebelumnya ya. Tadi yang sebelumnya totally gagal ya, dengan preset standar tidak bisa diterapkan secara langsung. Nah, untuk yang preset yang optimisasi ini ya sepertinya cukup lumayan ya. Ada sebuah tren kenaikan, kita akan coba lihat saja seperti apa. Nah, ini sudah cukup bagus ya, sudah mencapai 100% ya dalam waktu 2 bulan. Jadi sebulan itu dia kurang lebih 60%-an ya target profitnya. Ini cukup bagus. Nah, itulah sahabat trader ya, hasil sebuah optimisasi tentu memberikan hasil lebih bagus karena kita harus bandingkan ya settingan default dengan setelah settingan optimisasi, ada bedanya nggak? Harusnya ada bedanya. Makanya kita harus memilih mana yang paling baik. Nah, di sini sahabat trader banyak pilihan juga ya. Ada yang menghasilkan profit $61.000 ya. Ada yang menghasilkan profit $27.000 dalam waktu kurang lebih ini 7 bulan lah ya. Kurang lebih 7 bulan. Nah, inilah gambaran setting-settingannya. Nah, kita tentunya pilih yang lebih optimum, oke ya. Ini sudah kita gambarannya lebih bagus dibanding yang sebelumnya ya. Jelas yang sebelumnya itu buruk ya. Oke, jadi gimana proses awal cara optimisasi? Oke ya, kita sudah menggunakan gambaran. Jadi kalau settingan default belum tentu cocok untuk SAU USD M1, tergantung kebutuhannya ya. Di sini saya ingin trading emas dengan time frame M1 ya. Otomatis kita akan setting di bagian ini ya, ke bagian view strategi tester ya. Prosesnya seperti ini ya. Bagaimana cara melakukan optimisasi? Satu, klik bagian view, pilih strategi tester. Oke. Nah, tentunya kita pilih robotnya ya. Kita harus pilih robotnya. Nah, di sini robotnya adalah pivot master ya. Kita pilih pivot master. Oke. Tentunya kita pilih pairnya atau instrumennya ya. Kita pilih instrumennya. Di sini adalah masuk ke bagian metal, ke variable GK, SAU USD, nah, seperti ini ya. Nah, custom periodnya ya kurang lebih saya ingin melihat dalam optimisasi kurang lebih 6 bulan yang lalu ya. Biasanya gini sahabat trader ya, kita memiliki robot tetap harus dijaga performanya ya. Minimal setiap minggu atau setiap sebulan sekali ya, kita mereview butuh nggak optimisasi. Nah, setelah 3 bulan butuh nggak optimisasi. Biasanya setelah 6 bulan itu wajib melakukan optimisasi demi menjaga performa tradingnya. Seperti tadi ya kan, preset yang default itu nggak cocok untuk SAU USD. Nah, setelah kita melakukan optimisasi hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Oke, tentunya disesuaikan juga time frame-nya. Tentunya saya berencana trading di time frame M1 ya, tentunya time frame-nya disesuaikan ya. Artinya M1 itu 1 menit ya. Satu candle baik dari open sampai closing itu memakan waktu per candle-nya 1 menit. Nah, saya ingin
trading di M1. Oke. Nah, ini optimisasinya kurang lebih antara nanti per 3 bulan, per 6 bulan seperti itu ya. Jadi kita akan menyesuaikan ininya. Lalu yang ini sangat modelingnya. Nah, sangat penting dalam hal nanti modeling ini epitic based on realistic ya. Di sini bisa katakan hampir dalam kemiripan dengan hal aslinya seperti itu. Nah, oke. Inilah planning kita ya. Jelas kalau kita ingin GBP/USD kita rubah lagi ya. Bagian efek forex ya kita tinggal rubah aja GBP/USD misalnya ya. Kita ingin mengoptimasi settingan GBP/USD, silakan. Nah, untuk saat ini kita akan coba SAU/USD karena memang SAU/USD ini masih berbeda. Jelas dia membutuhkan suatu perubahan settingan, oke ya. Nah, ini dulu. Kita berencana ingin menggunakan pivot master di pair SAU/USD di time frame M1. Nah, kita persiapkan dulu segala sesuatunya, khususnya settingan yang lebih baik ya daripada settingan sebelumnya atau settingan defaultnya seperti itu. Oke. Lalu ke bagian optimization. Di sini sahabat trader ya. Ini sangat penting. Kita melakukan optimisasi. Karena kalau kita hanya backtesting, tentunya tidak perlu. Ya, ini kalau backtesting tinggal disable aja ya. Optimisasi disable. Artinya langsung melakukan sebuah hasil backtest seperti ini. Ini backtestnya ya. Yang tadi ini backtest. Nah, kalau optimisasi, dia akan mencoba mengkombinasi berbagai settingan. Ya, menemukan hasil yang terbaik daripada kombinasi settingan. Nah, kalau dilakukan manual, itu akan membingungkan, melelahkan. Ya. Nah, di sini fitur daripada platform MetaTrader memberikan sebuah fitur optimization untuk mencari suatu settingan kombinasi yang terbaik untuk pair tertentu dan juga untuk time frame tertentu. Oke, ya ke bagian optimization kita pilih aja yang fast genetic based algorithm. Nah, di sini kita akan mencoba sebuah algoritma genetik yang cukup cepat agar memotong waktu. Namun lebih bagusnya menggunakan slow complete algoritma. Kenapa? Sahabat trader, dalam hal melakukan optimisasi tidak bisa terburu-buru. Ya. Ada banyak sekali parameter yang akan dirubah. Ya. Kenapa? Tergantung berapa parameter yang akan kita uji. Ya. Tidak semua parameter. Kalau semua parameter akan kita uji, itu bisa memakan waktu lebih lama lagi. Ya. Nanti yang signifikan saja, ya, yang artinya memang berpengaruh langsung kepada performance trading, itu yang kita cari nilainya. Yang bersifat kayak seperti komen itu nggak perlu karena nggak berpengaruh ya. Jadi itu jangan memperlambat karena kalau dicontreng nanti akan memperlambat settingan itu. Namun biasanya saya membiarkan optimisasi sampai berhari-hari, ya kan? Berhari-hari untuk mencari sebuah settingan yang terbaik seperti itu. Jadi tidak perlu dalam waktu 1 jam, berhari-hari, ya. Atau kita punya koleksi ya untuk koleksi daripada optimisasi, oke ya. Nah di sini kita bisa memilih fast genetic based algorithm. Oke. Nah, setelah itu ke bagian ya yang paling terpenting setelah kita menetapkan pair dan time frame ini jangan asal-asalan dan waktunya pun harus yang kekinian ya. Saat ini kan tanggal 4 ya. Ya, ini seperti ini ya. Today aja ya, today. Ya. Harus dioptimalisasi kepada hari ini dan juga minimal itu 6 bulan ke belakang. Setelah 6 bulan kita bisa juga memperpendek 3 bulan ke belakang. Kenapa? Untuk melihat karakteristik sebuah tren. Karena setiap tren itu setiap waktu mengalami perubahan. Kok bisa? Iya. Jumlah trader di setiap dunia makin meningkat. Bahkan anak-anak yang istilahnya baru gede yang barulah mengenal trading itu sangat meningkat. Karena mudahnya platform trading yang diiklankan begitu mudah. Sehingga mengakibatkan peserta trading sangat padat sehingga harga mengalami pola-pola yang sangat unik. Ya. Disinilah dibutuhkan sebuah optimisasi. Tanpa ini, kita akan kehilangan sebuah potensi daripada keuntungan. Ya. Kita akan banyak menghadapi kegagalan. Seperti itu. Ya. Kita di sini akan siap menghadapi sebuah perubahan dengan cara optimisasi. Oke, lanjut setelah kita sudah masuk ke dalam tahap ini, lalu kita ke bagian inputnya. Nah, di sini yang terpenting sahabat trader ya. Yang hitam-hitam ini, yang tebal yang sudah bold ini adalah contoh yang saya sudah optimisasi ya, sudah yang saya ingin ukur, yang saya ingin optimisasi gitu, nilainya. Ya. Oke, tentunya stop loss, take profit itu harus dicontreng ya. Kita akan mencoba berapa stop loss dan take profit yang ideal untuk saat ini, nanti dicontreng aja. Kalau nggak dicontreng itu nggak bisa dioptimisasi sahabat ya. Optimisasi itu adalah optimisasi terhadap parameter input parameter. Tentu
harus dicontreng, harus dipilih, harus diselect ya input parameternya. Jangan bingung ya. Kalau nggak diselect ya nggak bisa, optimalisasi nggak akan berjalan. Itu dulu dipahamin. Tentunya yang paling utama adalah stop loss, take profit wajib dicontreng ya. Ini ya dicontreng. Kalau yang ini money management ya default aja ya, kurang lebih maksimum itu ya 3% lah ya. Untuk start awal trading itu 3% saja ya, seperti itu. Maksimalnya bisa disetting 30% boleh. Oke, ini tidak terlalu ini boleh juga dicontreng, namun untuk saya tidak dicontreng. Lalu di sini bagian basket profit persen. Nah, karena ini ada mungkin ya bersifat multi order ya, di sini kita akan contreng saja. Nanti kalau sudah profit 5% di closing ya, seperti itu. Nah, ini yang saya contreng, ini yang saya contreng ya, inilah fitur-fitur yang saya contreng ya. Cukup banyak trailing, saya contreng juga ya. Lalu martingale ya, martingale ordernya diaktifkan apa tidak ya, saya contreng. Lalu jumlah martingale-nya berapa order ya, bisa dibatasin. Kita bisa membatasi jumlah martingale order, artinya berapa order yang akan dibuat untuk martingale-nya seperti itu. Lalu martingale distance bisa diatur juga ya. Range-nya tuh boleh berapa di martingale itu kan bisa disetting ya. Lalu hedging ya. Saya ingin mencoba ya mengaktifkan hedging. Bisa nggak diaktifkan ya? Bisa saja, bisa juga enggak. Ada menunya ya. Hedging pending atau hedging instan itu bisa diatur juga di sini, contreng aja. Hedging loss-nya juga bisa diatur juga di sini, max hedging ordernya bisa diatur berapa jumlah max hedgingnya. Closing hedging max loss-nya ini bisa diatur juga, artinya ada sebuah fitur canggih untuk memanage hedging. Ada trailing stop, ada trailing money ya, ada indikator. Nah, indikator pun bisa berubah-ubah di sini ya. Inilah gambaran yang sahabat trader bisa lihat ya, bisa coba ya. Di sini jejaknya nggak saya setting. Pivot point modenya ya bisa kan ada berubah, ada empat metode pivot point, ada klasik, Camarilla, Woody, dan Fibonacci. Nanti otomatis akan berubah ini seperti ini ya, klasik sampai Fibonacci ya, ada 4 gitu ya, ada 4 nilai value, sangat canggih. Nah, ini bisa dirubah juga time frame-nya ya, bisa 4 jam, ini multi time frame, sangat canggih sekali. Pivot candle ID-nya bisa dirubah ya, artinya kalau yang 0 saat ini, kalau 1 yang sebelumnya ya, seperti itu. Oke, inilah sebuah preset atau sebuah parameter yang akan kita uji atau kita temukan kombinasinya. Jadi dikombinasi nantinya. Artinya nilai-nilai ini akan berubah-ubah. Bagaimana kalau ini dirubah kan ada hasilnya seperti itu. Jadi dipahami dulu, tujuan kita optimisasi adalah untuk mencari settingan yang optimum, ya. Settingan yang terbaik untuk pair tertentu dengan time frame tertentu. Ya. Jadi kita nggak usah cara manual, karena kalau cara manual itu akan memakan waktu cukup panjang. Biarkanlah kita lakukan optimisasi melalui platform. Nah, yang kedua, kesabaran. Kenapa optimisasi itu akan memberikan sebuah kombinasi puluhan ribu kombinasi. Bisa katakan bisa sampai 3 bulan baru selesai. Namun kita tidak harus menunggu 3 bulan. Dalam waktu 3 jam pun sudah ada hasilnya ya. Sudah ada hasilnya, maka hasil yang terbaik itu bisa kita gunakan untuk tradingnya. Jadi kita sudah menemukan sebuah preset yang kita butuhkan ya. Oke. Setelah kita sudah pilih hal-hal yang sangat penting yang harus dipilih untuk optimisasi, lalu kita tinggal klik ke bagian start. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini akan dia proses, akan muncul nanti seperti yang tadi ini ya. Akan muncul yang seperti ini ya. Previous ini. Tadi yang sudah muncul ya. Yang ini lagi proses. Silakan aja nunggu, cukup lama memang ya. Kurang lebih seperti ini sahabat trader ya. Nah, ini seperti ini, dia sudah memberikan sebuah informasi bahwa profit sekian, ya, jumlah order sekian, ya, dari order sekian, stop loss, dan kita bisa memilih. Ya, ini pilihan ya, ini ada pilihan. Kita bisa mencoba yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ya, ini paling tinggi yang ini. Ya, kita bisa lot ya. Oke ya, ini sedang proses, biarkan saja. Ya, sedang proses, cukup makan waktu, nggak cepat. Di sini adalah, nah ini dia. Ini adalah kolom-kolom parameter input yang kita tadi pilih ya. Di sini sudah dimunculkan, nanti akan ada hasilnya. Ada hasil daripada kombinasi daripada ini memberikan hasil berapa. Dia sedang menguji backtest, makanya cukup lama. Ya. Makan waktu berapa jam kurang lebih seperti itu, ya kan? Nah, ini dia. Ya. Oke. Nah, ini adalah hasil daripada backtest optimisasinya seperti ini ya. Kita sudah ada hasilnya, daripada kita menunggu lama, cukup lama, ini ada proses ya. Coba kita hasilkan saja. Oke. Nah, setelah ditemukan sebuah hasil yang lebih tinggi, di sini memberikan sebuah profit $89.000 dalam waktu 7 bulan. Berarti ya lumayan ya.
1 bulannya 100% berarti kurang lebih. Jadi sudah mencapai 800% kurang lebih ya, kalau udah 10.000. Oke, nah di sini kita tinggal load ya. Setelah menemukan preset ini bisa disimpan sahabat trader ya. Di sini sudah ada robotnya ya, ada robotnya dan ini hasil historinya. Jadi dia hasil histori kita backtest apa namanya optimisasi. Jadi kita ada case-nya atau temporary-nya atau filenya. Jadi kita nggak hilang ya, karena cukup lama. Nah, nanti sahabat trader bisa memilih ya. Nanti di sini ada historinya ya, kayak seperti backup-nya ya, hasil daripada kita optimisasi akan diberikan sebuah backup-nya. Nah, kita bisa loading lagi nanti kemudian hari ya. Nah, ini bisa kita rubah-rubah lagi seperti ini. Atau lebihnya kita akan bisa lihat, nah ini dia seperti ini ya, hasil optimisasi pivot master. Ini bisa juga dirubah. Nah ini dia ya, tuh luar biasa ya, cukup canggih. Nah, di sini banyak sekali yang memang memberikan hasil-hasil positif ya. Ada yang merahnya yang gagal ya. Di sini yang agak bagus, ini lebih bagus. Nah kita bisa pilih ya. Tentunya yang pertama tadi ya, yang lebih bagusnya yang pertama tadi ya. Ini ya. Cukup bagus ya. Artinya kita ya kalau robotnya menghasilkan merah semua, nggak ada yang hijaunya, berarti robot tuh gagal total ya kan. Dia nggak bisa menghasilkan profit gitu. Semuanya merah gitu. Nah ini ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hijau lebih besar. Berarti adanya potensi bahwa robot ini berhasil dioptimisasi untuk SLUSD di M1. Oke, kita balik lagi ke dalam settingan sebelumnya. Nah ini dia ya. Nah seperti itu ya. Kita bisa lihat nih sudah ada hasilnya ya. Sudah ada hasilnya. Oke, kita back lagi ke bagian tadi sebelumnya. Ini dia. Kita akan coba meloading testing ini. Ini kita sudah testing di SLUSD kurang lebih 3 bulan ya, bulan 3 lah ya, tanggal 3 ya, sini aja lah sama today. Now SLUSD M1 kurang lebih 6 bulan yang lalu kita akan load preset yang ini, run single test ya. Untuk loadnya kita untuk memasukkan parameter ini ke dalam preset nanti ya, ini kita simpan ya. Nanti ini kita simpan seperti ini ya. Kita tes dulu, run test single test, stop seperti itu. Balikan lagi, tunggu aja. Nah, atau kita stop dulu. Nah ini dia. Ya. Ini sudah berubah sahabat trader ya, nih ya, kita buktikan ya. Nah nih defaultnya seperti ini ya. Defaultnya seperti ini. Nah untuk merubah ini secara otomatis kita input aja, kita export lah ya, kita export ke dalam parameter. Masuk ke bagian optimization result. Pilih yang hasilnya lebih bagus, klik kanan, run single test, stop. Nah itu dia. Maka akan masuk ke dalam parameternya. Nah ini, nah parameter ini disimpan, nah ya, kita simpan. Ya. Gimana cara menyimpannya? Klik kanan, save atau save version boleh. Nah kalau save version tuh bisa load sini. Nah tuh ya, kita load settingan ini bisa ya. Nah kita mungkin bisa menggunakan file. Nah kalau ini kan menggunakan apa ya? Internalnya platform ya, di save di dalam internal platform, atau kita mau save dalam bentuk file di luar platform sehingga kita bisa share settingan dengan cara klik kanan save ya, save. Nah akan diarahkan ke bagian ini. Nah misalnya kita settinglah namanya SAUUSD M1 hedging misalnya, hedge recovery. Jadi kita punya sebuah metode baru ya, preset baru. Oke. Kita save lah seperti itu. Oke, lalu cara masukin ke dalam settingan parameternya. Nah, ini sahabat trader ya, sama, klik kanan ini nih, atau kita bisa arahkan ini sahabat. Oke, cukup banyak sekali nih. Oke, kita masukkan pivot master seperti itu ya. Nah, setelah sudah aktif, nih setelah udah aktif, klik kanan, export list. Oke, lalu properti. Nah, kita load lah settingan tadi ya.
kita load di desktop. Nah ini dia ya, tuh langsung berubah ya. Jadi itulah proses cara meload sebuah file. Nah jadi di sini file yang ini bisa sahabat trader simpen. Ini dia settingannya ya. Jadi kita sudah ekspor daripada hasil optimisasi menjadi sebuah file atau preset atau set file ya, dalam extension set. Artinya sebuah file yang berisi settingan parameter input dari suatu robot yang dapat kita gunakan di platform lain. Misalnya sahabat trader buka di platform lainnya, ya, bisa di loading, ya, bisa di load atau dimasukkan settingannya. Oke, cukup dipahami ya. Sekarang kita akan coba gambaran hasil daripada backtestnya. Ini sudah di load belum? Ini belum ya kan? Nah ini juga bisa kita input dari sini karena kita sudah ekspor ya. Kita sudah ekspor ini ke sebuah file. Nah udah, kita bisa load juga untuk backtestnya. Kita buktikan dengan cara load ya. Klik kanan load, kita masukkanlah preset ini ya. Ini dia. Ya kan? Udah kita backtest. Ya, kita coba pilih kualitasnya high quality lah ya. Ini dia ya. Ini adalah kualitas 100% ya. Every tick based on tick. Kita akan coba. Bisa juga dengan cara visual ya, biar sahabat trader bisa lebih memahami. Hasil daripada optimisasi akan merubah berbagai strategi karena memang robotnya sangat kompleks ya, sangat memang cukup canggih sehingga bisa melakukan sebuah optimisasi yang luar biasa ya, merubahkan bisa berbeda, sangat berbeda sekali daripada yang awal. Yang awal tidak ada sebuah pending order dua posisi. Nah ini sahabat trader ya, awalnya nggak seperti ini. Nah di sini justru memberikan sebuah metode yang baru ya, dengan kombinasi ya, ketika tuh langsung profit ya, tuh lagi dibuka diprotek sama dia, cukup ya, cukup profit di sini ya, ini sudah cukup naik, itu dia ya. Ini adalah hasil daripada optimisasi ya, luar biasa sahabat trader ya. Kita bisa buktikan bahwa optimisasi kita berhasil. Saya rasa cukup sekian dulu. Bagi mungkin ada yang ingin berkomen silahkan, kita akan mungkin menjawabnya di lain kesempatan. Oke sahabat trader ya, salam profit.